Shalom, damai di hati, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena dalam kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali dalam program renungan harian keluarga Jemaat Gunung Setum Bitung. Dan sebelum kita masuk dalam pembacaan dan renungan firman di saat ini, mari kita minta tuntunan dari Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih Tuhan dalam rahmat-Mu, dalam berkat kehidupan yang Engkau nyatakan bagi kami, sehingga di saat ini dalam perkenanan Tuhan, Engkau dapat mengizinkan kami bertemu dalam program renungan harian keluarga Jemaat Gunung Setum Bitung. Dan di saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang bekerja atas kami, Roh Kudus-Mu yang menuntut kami, agar pengajaran-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Inilah kami yang berdoa kepadamu Tuhan, meminta tuntunan-Mu bagi kami di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita terambil dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab Ulangan, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11 dan 12. Bunyinya demikian. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan, pasti kita merenungkan firman Tuhan atau kita mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena penghayatan firman Tuhan merupakan suatu perintah, suatu ajaran yang wajib kita lakukan sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Dan di saat ini dalam pembacaan ini, Musa mengingatkan kembali kepada bangsa Israel ketika mereka hendak memasuki tanah perjanjian, di mana ketika mereka menyaksikan kemuliaan Allah yang luar biasa, di mana Allah menyatakan dirinya, menampakkan dirinya sebagai gunung yang menyala dari atas sampai bawah dalam kegelapan. Hal ini menegaskan bahwa Tuhan Allah dapat hadir dalam berbagai wujud, dalam berbagai bentuk ciptaannya, di mana Dia menggunakan atau memakai ciptaannya sebagai perwakilan hadiratnya ketika Dia menunjukkan kekuasaannya kepada umat. Namun di balik semua itu, walaupun dalam kemegahan yang luar biasa yang mereka saksikan, kekuasaan Allah yang luar biasa yang tidak dapat mereka jangkau dalam pikiran manusia, semuanya itu tidak melebihi dari firman Allah atau perkataan Allah yang mereka dengar. Dalam kemegahan Allah yang Dia nyatakan, yang paling difokuskan atau yang paling ditonjolkan adalah suaranya, di mana Allah menghendaki firman-Nya atau perkataannya untuk dilaksanakan dan dilakukan oleh umat. Karena perkataannya difirmankan oleh Allah ini merupakan peraturan atau ketetapan-ketetapan yang harus dilaksanakan sebagai wujud perwakilan Allah, sebagai wujud penyataan Allah, di mana lewat firman-Nya, lewat perkataannya yang dilakukan, Allah hadir dalam kehidupan umat. Demikian juga kita sebagai orang-orang yang percaya di zaman ini, di mana ketika kita mengamali atau kita mengimani firman Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita mendengar perkataan Allah, dan ketika kita melakukan perkataan Allah, maka Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Yesus yang hadir sebagai firman yang hidup, juga hidup dalam kehidupan kita ketika kita menyatakan firman-Nya dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya, kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan. Dan ketika kita melakukan firman Tuhan ini, bukan hanya diri kita yang terberkati, tetapi orang-orang di sekeliling kita terberkati. Kasih Tuhan tersalurkan lewat kehidupan kita. Yesus yang mengasihi kita, mengajari kita tentang kasih-Nya, dan dalam kasih-Nya itu kita terapkan dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan bukanlah menjadi kata-kata yang lewat begitu saja dalam kehidupan kita, tetapi bekerja, ambil bagian, dan hidup lewat tingkah perilaku kita sebagai orang yang percaya. Demikianlah perenungan firman kita di saat ini. Shalom, damai di hati. Mari kita berdoa.
Ya Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau masih hadir dalam kehidupan kami lewat firman-Mu yang Engkau nyatakan. Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami di saat ini dapat berlaku dalam kehidupan kami, dapat kami renungkan dalam kehidupan kami, dan dapat kami lakukan. Sehingga firman yang telah Engkau nyatakan bagi kami Tuhan, tidak hanya lalu begitu saja, tapi dapat menjadi firman yang hidup lewat kami. Tuhan kami Yesus Kristus, berkatilah kehidupan kami sehari-hari, tuntunlah kami dalam kami menjalani kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi pelita setiap langkah yang kami tempuh, dan pedoman-Mu yang selalu kami pegang dalam kehidupan kami. Inilah kami yang berdoa kepadamu Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikianlah program renungan harian keluarga Jemaat Gemim Sentrum Bitung kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.